Jadi kamu hati-hati. Gitu ya? Aduh, kebanyakan ngomong sih laki-laki ini, tau nggak? Gimana? Mbak. Udah sadar sekarang? Kita nih baru kenal ya. Ngapain Mbak nyeram saya, Mbak? Katanya bisa jalan-jalan kita berdua. Iya lah. Sebenarnya kita mau kemana sih Mbak? Dari tadi muter-muter aja. Jadi aku itu ngajakin kamu ke sini. Soalnya aku mau ngenalin kamu sama tunangan aku, Mas David. Oh iya, Mas David tunangan Mbak Zizi ya? Perasaan dari kemarin-kemarin dia bilang mau dikenalin, masa iya baru sekarang mau dikenalinnya? Nah makanya karena sekarang udah ada waktu, aku ajak kamu ke sini buat ketemu sama Mas David. Sekalian aku mau ngasih ya sedikit jamuan lah sama kamu soal laki-laki, biar nanti kalau kamu nyari laki-laki atau pasangan, kamu itu bisa nyontok aku ya kayak Mas David gitu. Iya, emang tunangan Mbak Zizi tuh seistimewa apa sih sampai Mbak Zizi mau ngasih tahu Sinta buat cara cari pasangan? Oke, aku kasih tahu. Tapi gimana kalau kita duduk di sana aja? Soalnya kan kalau sambil berdiri nggak asik dong. Ya udah, oke, kita duduk di sana yuk. Gimana? Nah, jadi kalau kamu misalnya mau cari laki-laki, carinya itu yang kayak Mas David, kayak tunangan aku. Karena apa? Selain dia itu kaya, dia itu royal, terus keren. Iya kan Sin, zaman sekarang laki-laki yang kaya terus royal sama kita itu jarang banget loh. Kebanyakan laki-laki sekarang itu gak mau modal, loh nggak? Makanya aku tuh ngasih tahu kamu berkali-kali karena aku itu nggak mau kalau kamu tuh sampai salah pilih. Apalagi kamu kan cantik loh Sin, dan kamu itu pastinya bisa dapetin laki-laki yang setara kayak artis lah. Mbak Zizi bisa aja sih, enggak lah, Sinta itu biasa aja. Tapi sebenarnya Sinta masih takut sih Mbak untuk memulai hubungan sama seseorang. Ya karena Sinta lihat di luaran sana, Mbak Zizi tahu kan banyak banget ya berita-berita tentang hubungan rumah tangga gitulah. Jadi Sinta takut banget. Tapi sebenarnya nih Sinta mau jujur sama Mbak Zizi, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa dong. Ya jadi sebenarnya nih Mbak Zizi kan tadi kan udah ngajakin Sinta ke sini toh buat ketemu juga sama tunangan Mbak Zizi. Sebenarnya Sinta juga lagi ngajakin seseorang buat ketemuan. Tunggu. Kenapa kamu baru bilangnya sekarang? Oke, jangan marah dong. Jadi Sinta ragu sih buat ngomong ini sama Mbak Zizi karena kan Mbak Zizi tahu lah Sinta belum pernah buat pacaran atau apa segala macem. Tapi ini Sinta bukan pacaran kok, ini Sinta baru mau ketemu. Jadi Sinta kenal sama orang ini dari sosmed gitu Mbak. Tapi menurut Sinta orangnya baik, makanya Sinta mau ketemu sama orang itu di sini. Iya, terus kalau misalnya kamu kenal dari sosmed, kamu udah lihat followernya berapa, terus postingan dia seperti apa. Jadi kita sedikit bisa menilai dari postingan dia atau follower dia gitu Sin. Aduh Mbak, mana sempet sih Sinta mikirin kayak gitu Mbak. Yang enggak lah, ya sih kita komunikasi kan lewat sosmed toh. Ya menurut Sinta orangnya dia baik dan dia juga sopan gitu. Kayaknya beda deh dari orang-orang yang pernah Sinta temui sebelumnya. Aduh Sin, saran aku ya, jangan sampai kamu itu mudah ketipu sama orang yang baru kamu kenal. Apalagi kamu baru kenal di sosmed. Jadi masih banyak hal yang harus kamu lakukan biar kamu bisa benar-benar memilih orang itu. Ketipu maksudnya sih, ketipu gimana sih Mbak? Iya, jangan sekarang kan Sin. Sosmed itu pengaruhnya memang besar banget. Tapi kalau misalnya cuma kenalnya di sosmed tanpa kenal secara langsung, kepribadiannya secara langsung, ya aku takut aja dong kamu sampai salah pilih. Iya, tapi kan ini Sinta juga masih dalam tahap perkenalan kan Mbak. Jadi kalau menurut Sinta nanti ternyata orangnya nggak sesuai sama harapan Sinta, ya maksud Sinta kayak nggak baik lah orangnya, ya Sinta bakal pergi dari orang itu. Dan Sinta juga bakal ngomong baik-baik kalau ternyata orang ini nggak cocok sama Sinta. Ya kalaupun cocok,
ya mungkin Sinta bisa memulai awal hubungan yang baik sama orang ini kan. Jadi Sinta mohon dong Mbak Zizi, restuin Sinta dong untuk coba deket sama orang ini. Ya aku sih ya aja, cuma ya sesuai yang aku bilang dong, kriterianya itu harus kayak tunangan aku yang kayak itu, harus kayak Mas David, dia itu kaya, keren, terus nggak pelit, ya pokoknya demen semua perempuan. Ya tapi kalau ternyata Sinta nggak mentingin soal itu gimana? Ya harus dong Sin, masa iya sih kamu cuma mau makan cinta doang, nggak mungkin dong. Ya tapi kan nggak semua orang kaya itu baik sih Mbak. Jadi Sinta kalau orang biasa pun, tapi Sinta cocok sama orang ini, ya Sinta bakal menjalin hubungan sama orang ini. Oke, aku kasih kamu pandangan, misalnya orang biasa nggak punya uang, terus dia selingkuh. Apa dong yang tersisa buat kamu? Nggak ada dong. At least kalau misalnya dia itu kaya, misalnya dia ngelakuin kesalahan, ya masih ada lah yang mau nge-cover kamu, mungkin dengan belanja. Oke, sekarang coba deh. Seandainya Sinta dapat seseorang yang biasa aja, tapi ternyata orang ini baik dan nggak mungkin punya pikiran seperti itu, gimana? Iya, kalau ada sih Sin. Soalnya kan di zaman sekarang susah banget mau dapetin orang kayak gitu. Duh, udah deh Mbak. Sinta juga udah pusing banget mikirin laki-laki. Terus sekarang gimana nih? Mana orang yang bakal Mbak Zizi kenalin sama Sinta? Iya, tunggu dong. Bentar lagi juga santai kok. Udah jam segini nih, siang banget nih. Iya, nggak apa-apa. Kan kita bisa sambil cerita. Ya udah deh. Nggak sabar deh, Sinta juga pengen kenal nih. Ini dia nih. Maaf ya, Sayang, agak kamu tuh telat. lama banget sih. Ini siapa? Ini namanya Sinta. Jadi saya Sinta. Saya yang sering sama Mbak Zizi, tiap keluar kemanapun dari kecil saya selalu sama Mbak Zizi, Mas. Berarti ini yang kamu ceritakan sama aku. Iya dong sayang, jadi Sinta ini temen aku dari kecil dan sampai sekarang. Emang Mbak Zizi Jadi cerita apa sama Mas David? Sinta ya aku malu. cerita dong Sin, kalau kamu itu temen aku, sahabat aku dari kecil sampai sekarang. Jadi apapun yang kita bicarakan itu nggak ada rahasia. Ya, dia tuh sering cerita kekonyolan kamu. Mbak Zizi bisa aja deh, Sinta kan jadi malu nih Mbak. Ya nggak apa-apa. Tapi gimana nih, hubungan Mas David ini sama Mbak Zizi kan udah mau ke jenjang pernikahan kan? Jadi emang Mas David udah mempersiapkan semuanya? Kalau masalah itu ya aku sudah pikirkan matang-matang. Dan aku sebelum tunangan sama mbak kamu ini, sahabat kamu, ya aku harus mapan dulu lah. Supaya nantinya kalau aku udah menikah, aku pasti mempunyai tanggung jawab mbak kamu. Bener Ya, tuh kalau aku Sin. masih serba kekurangan ya kasihanlah mbak kamu. Hah? Berarti apa yang diomongin sama Mbak Zizi, kalau Mas David ini ternyata orang terkaya, emang bener dong? Iya bener dong Sin, kalau misalnya dia nggak kaya, nggak keren, ya nggak mungkin dong. Sam, kamu cerita. Iya dong sayang, Sinta itu juga harus tahu biar nanti kalau misalnya dia mau deket sama laki-laki, dia itu ngelihat kamu gitu. Ya, Aku juga kan nggak mau kalau misalnya nanti Sinta salah pilih laki-laki, apalagi laki-laki levelnya di bawah kamu. Iya kan? Ya, ya, tapi aku gak enak gitu loh sayang. Udah nggak apa-apa. ya, tapi kalau Sinta harus mengikuti Mbak Zizi nih untuk cari pasangan yang seperti Mas David yang begitu istimewa, kayaknya nggak akan pernah bisa deh Mbak. Ya bisa lah, apapun bakal bisa ketika kamu tuh punya usaha dan kamu itu pantas mendapatkan laki-laki yang baik, tajir, yang ganteng. Hah? Karena aku lihat kamu tuh cantik gitu loh. Masa kamu kalah sama sahabat kamu sih? Hah? Ya, tapi sih kalau pemikiran Sinta sendiri, Mas, Sinta juga nggak terlalu mandang soal harta juga sih, Mas. Gitu ya? Karena Sinta juga, Terus? ya Sinta orang biasa juga kan. Jadi Sinta mungkin bisa menerima kekurangan dari pasangan, asalkan pasangan Sinta bisa menjaga hati Sinta aja gitu. Tapi menurut aku, ya apa-apa sekarang serba uang. Kalau cuma cinta doang, ya nggak bisa makan. Nah, Ya, itu cuma tuh. di pom bensin yang memulai dari nol. Kalau kamu jangan mau diajak dari nol. Karena apa? Karena kamu bakalan susah. Ketika kamu udah susah,
ya kamu bakalan sengsara. Dan pasti sahabat kamu ini gak bakalan mau ngelihat kamu itu sengsara. Ya saran aku, kamu harus mendapatkan laki-laki yang sudah mapan, yang sudah siap untuk membahagiakan kamu. Benar. Supaya kamu gak menyesal di akhirnya. Ketika kamu sudah menikah, kamu bakal menyesal seumur hidup kamu. Dan sebelum itu terjadi, ya alangkah baiknya aku harus mengingatkan itu sama kamu gitu loh. Ya setidaknya kamu itu bisa mendapatkan laki-laki yang di atas aku, ya udah kaya, punya segalanya, dan kalau masalah tampan itu bonus. Wah gitu ya Mas. Waduh, ini Sinta sangat berterima kasih sekali karena Mas David udah mau menasihati Sinta. Cuman sekarang udahlah, nggak usah bahas Sinta. Sinta juga nggak enak kan, ini juga pertemuan Mbak Zizi sama Mas David toh. Ya nggak apa-apa lah Sin, sekali-sekali kita itu harus kasih wejangan sama kamu. Biar apa? Biar kamu itu nggak salah pilih, ya kan sayang? Bener banget. Apalagi laki-laki zaman sekarang itu kan banyak modusnya gitu. Apalagi kamu juga kan masih belum, ya masih bisa dibilang polos lah. Iya sih, berarti Sinta juga harus berhati-hati kan ya Mbak? Berarti kamu masih belum punya pasangan? Belum sih Mas, tapi ini sebenarnya juga lagi mau ketemuan. Wah, Iya sayang. jadi kebetulan banget nih. Gak apa-apa dong kalau aku bisa menilai calon pacar kamu. Oh nggak usah Mas, jangan. Nggak apa, kan ini juga waktu buat kalian berduaan kan, masa ya harus. Ya nggak bareng. apa-apa dong Sin. Lagian kan aku sama Mas David juga pengen tahu laki-laki seperti apa yang ya sampai bikin kamu salah tingkah kayak gini loh. Tapi Sinta kan juga nggak enak harus ganggu waktu kalian berdua kan. Wah, kita udah banyak waktu luang kok. Apalagi bentar lagi kan kita bakal nikah. Iya. Gitu loh. Kalau masa depan kamu ya sahabat kamu nih harus tahu gitu loh. Kalau udah di atas aku, setidaknya lah seperti aku gitu loh, udah ganteng ya, punya segalanya, ya kita gak bakalan cekcokin kok urusan kamu. Hah? Iya. Ngapain? Ya udah, sekarang ini kan juga kalian harus menikmati waktu berdua sebelum kalian berdua menikah kan. Jadi Sinta juga ngerasa nggak enak kalau harus jadi orang ketiga nih di sini. Jadi nggak apalah, Sinta mau izin pergi dulu sebentar ya Mbak. Wah. Mau ngubungin biasalah orang tadi, ya kan? Yang mau ketemuan nih sayang, ha? Iya, Pasti lagi kayaknya berbunga-bunga tuh hatinya. Udah nggak sabar deh Hah? sayang, dia dari tadi tau nggak minta pamit mulu. Ya udah deh Sin, gini, kalau misalnya kamu udah bener-bener siap mau ketemu sama laki-laki itu, ya udah deh nggak apa-apa, tapi nanti aku nyusul ke sana ya. Ya udah kalau gitu nanti Sinta hubungin Mbak Zizi ya kalau Sinta di suatu tempat lain. Ya udah kalau gitu. Tapi kita gak bakalan tinggal diam gak sayang? Kalau laki-laki yang bakal deketin kamu ya miskin, nggak punya apa-apa ya, cuma bermodalkan tampang doang, apalagi tampangnya hancur, kita pasti bakalan bertindak, ya enggak sayang? Iya dong sayang, karena aku juga nggak mau sahabat aku ini sampai salah pilih laki-laki, tau nggak? Ya udah Mbak Zizi sama Mas David nggak perlu khawatir, Sinta juga udah bisa jaga diri sendiri kan. Jadi Sinta juga janji bakalan mendapatkan pasangan yang baik deh. Itu yang kita harapkan. Ya udah oke kalau gitu Sinta izin pamit pergi dulu, kalian berduaan aja dulu. Ya udah, hati-hati ya. Ya udah, Sinta pergi dulu ya. Ya. Sayang, sahabat kamu tuh kayaknya polos banget. Dia tuh gampang dibodohi. Apalagi sekarang, laki-laki sekarang itu sering modus, ya. Aku takutnya dia tuh terpengaruh, nanti salah pilih cowok lagi. Bener sih sayang, soalnya dari tadi aku kasih tahu dia itu ngeyel, tau nggak? Dia bilang dia itu cuma mau laki-laki yang sederhana, ya kan? Sedangkan laki-laki zaman sekarang kan kalau misalnya ketemu Ya, perempuan kayak Sinta kan, maklum lah, dia tuh kan belum tahu kerasnya kehidupan. Yang penting dia itu bahagia, ya, nggak tahu kedepannya seperti apa. Kayaknya kita harus buntutin dia deh. Kalau enggak, kita kenalan sama laki-laki itu. Boleh Tapi juga sebelum tuh. itu kita beli minuman atau makanan dulu deh. Ya udah Ya. yuk, kalau gitu aku juga udah pengen. Kamu udah sarapan belum? Udah sih, tapi cuma sarapan roti. Ini kan udah jam berapa? Ini aja deh, nanti kita ke tempat biasa kita nongkrong makan. Nah, sekalian ajak sahabat kamu. Oh ya udah, Dan sekalian kalau- kita kenal sama laki-laki itu ya kan? Iya. Ayo. Ya udah yuk. Gak apa-apa ya kalau aku nraktir mereka berdua. Ya nggak apa-apa dong sayang.
Gung, kamu tunggu di sini aja deh. Atau enggak, kamu cari parkir motor. Jadi kamu tunggu di mobil aja. Soalnya kan ini kan motornya pinjem ke tukang parkir tadi, Gung. Atau enggak, gini aja deh. Motor ini biar aku yang bawa. Ah, nanti kamu tunggu di mobil, Gung. Nanti aku ke mobil aja. Ya udah nggak Gimana? apa-apa bos, biar Hah? saya jalan aja ke mobil bos. Oh ya udah kalau begitu. Jadi nggak apa-apa nih ya, kamu tunggu di mobil. Atau enggak kuncinya kan ada di mobil, Gung. Ketinggalan bos. Iya bukan ketinggalan, aku taruh di tukang parkir tadi. Kamu minta kunci mobilnya aja, terus kamu ke sini nanti. Siap, Oke? Yaudah biar motornya nih aku yang bawa. Soalnya nggak enak kalau misalkan aku telat-telat, Gung. Buat ketemu ini kan pertama kali aku ketemu sama cewek itu, Gung. Bener bos. Jadi nggak apa-apa nih, kamu ambil kunci mobil. Nggak apa-apa bos. Nanti. Kalau kamu mau makan sekalian ya nggak apa-apa, makan aja, Siap, Gung. bos. Nanti kalau bos lokasinya ada di mana, telepon saya bos. Ya di sekitaran sini aja, Gung. Siap bos. Kayaknya dia udah ada di sini deh. Soalnya dia kan udah ngubungin aku juga. Ya bos. Ya udah, di sini portalnya juga akan ditutup, Gung. Jadi nggak bisa buat mobil masuk. Cuman motor aja bos di sini. Iya. Yaudah, kalau gitu kamu lanjut aja dulu, Gung. Udah bos. Jangan ini ya. Gimana, bos? Kalau misalkan ditelepon jangan lama angkatnya, Gung. Siap, Langsung bos. diangkat, oke? Siap bos. Yaudah. Tuh. Lah, ini bukannya siapa yang namanya Sinta? Wah, ini pertama ketemu aku harus memberikan kesan yang baik buat dia. Ternyata orangnya lebih cantik di foto profil WA deh. Wah, ini kayaknya bisa buat jadi istri. Kayaknya kelihatannya orangnya juga kalem kan. Udah lah, aku samperin aja, kayaknya dia kebingungan. Kok senyum-senyum? Bagas. Gimana kabarnya? Baik? Kabar aku baik, Mas. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Jadi aku udah kelihatan kamu dari sana, dari ujung sana. Wah ternyata di profil WA sama aslinya cantikan di WA. Maksudnya lebih cantik Kayaknya aku di aslinya. WhatsApp aku nggak pakai foto Enggak, deh. maksudnya lebih cantik aslinya gitu Oh loh. gitu. Kamu kenapa sih nggak pakai helm? Aku disuruh pakai helm. Enggak, ini kan bahaya kamu kalau nggak pakai helm. Kamu Ya bawa udah. tapi nggak pakai. Ini aku udah pakai sekarang. Tapi kan udah selesai naik motor, Pak. Helmnya bu sayur. Kamu lucu banget deh. Terus kamu habis dari mana sih, Mas? Kamu mau coba cium? Jangan dong. Coba satu kali. Wangi kok. Ih, kamu ada aja udah Banyak taruh. fotonya. Taruh. Kamu ada aja. Kamu habis dari mana sih, Mas sebenarnya? Ya aku emang mau ketemu sama kamu. Aku tadi bareng sama inilah ada seseorang. Jadi dia sekarang lagi ke parkiran. Oh gitu. Terus kamu kesini bareng sama siapa? Iya, aku tadi nggak sempat bilang kan di WhatsApp sama kamu. Aku tadi bareng sama sahabat aku. Kebetulan sahabat aku lagi ketemuan sama tunangannya. Makanya aku ngajakin kamu ketemuan juga deh. Pasti tunangannya teman kamu, pasti dia bermobil, pasti banyak uangnya. Beda sama aku. Aku cuman bawa motor gini ya. Ya enggak dong, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu lah. Emang apa salahnya bawa motor? Nggak masalah dong. Ya aku gak pede aja. Ya kamu tahu sendirilah. Ya coba kamu lihat teman-teman kamu kalau misalkan dia ketemuan pakai motor gede, terus pakai motor sport, pakai mobil, sedangkan aku cuma pakai motor beginian. Udah pikiranku barusan aku bakalan ditinggal lari sama kamu. Ya kamu nggak boleh mikir kayak gitulah. Ini juga motor, juga kendaraan kan. Kamu juga harus bersyukur. Di luar sana banyak kok orang-orang yang pengen punya motor. Iya memang benar, ini kendaraan. Yang bilang ini becak siapa? Becak juga kendaraan. Iya tapi kan bukan kendaraan bermotor. Tapi kan bisa juga buat transportasi. Ya udah deh, terserah kamu. Soalnya gini deh, aku sebenarnya khawatir. Tadi udah gak mau kesini aku deh. Emang kenapa? Kamu nggak mau ketemu aku atau? Bukan gak mau ketemu aku, karena hidup aku masih belum mapan. Soalnya berkaca dari pengalaman ya. Duh, aku kok jadi curhat. Gak apa-apa nih, aku ceritain. Nggak apa-apa dong. Ya, kalau sekarang mah mending aku udah ada motor, walaupun gak bagus. Dulu waktu ketemu salah satu perempuan, ya aku ditinggal kabur. Ya awalnya aku kan tanya
ini bener yang namanya ini. Dia udah bilang, iya emangnya kenapa? Wah, kenalin saya Bagas. Oh Bagas. Terus ditanya aku naik apa, aku jalan kaki. Ya akhirnya, oh kamu salah orang. Dia bilang gitu. Ya udah, aku ditinggal pergi. Malah aku tadi gak nyangka kamu bakalan dengerin aku ngobrol. Yang ada di pikiranku pasti kejadiannya sama kayak yang kemarin. Ya ampun, kamu yang sabar aja ya. Mungkin juga perempuan itu bukan jodoh untuk kamu, Mas. Lagi pula juga di luar sana juga banyak kok perempuan baik, kok nggak cuma orang-orang seperti itu. Jadi kamu Di luar sana, kirain ada di sini perempuan baiknya. Wah, ternyata ada di luar. Iya, di sini juga baik dong. Masa iya aku jahat? Emang pertemuan kita ini sikap aku gimana? Ya baik, tapi kan ini pertama deh. Dan dari kemarin kayaknya kamu gak bisa terus buat ketemu sama aku. Padahal aku pengen banget ketemu sama kamu. Dan yang aku pikirin takutnya nanti pacar kamu atau teman dekat kamu marah lagi kamu ketemu sama aku. Ya secara perempuan secantik kamu, siapa sih yang nggak mau ngedeketin deh? Kayaknya kamu juga baik, kalem. Ya nggak tahu isi hatinya ya. Aku kan cuman menilai dari penampilan luar aja. Sebenarnya sih aku kemarin nggak mau diajakin ketemu karena aku belum siap aja, Mas, ketemu kamu. Aku juga grogi kan. Aku udah lama banget nggak pernah ketemu sama cowok kayak gini. Oh, jadi nggak pernah laku. Ya nggak gitu juga dong. Kamu. Terus kalau nggak ada yang ngajakin ketemuan terus apa? Kalau misalkan nggak laku? Ya laku dong. Ya Oh, orang-orang mungkin ada Oh, yang jadi deketin kamu aku, barang cuman jualan? ya enggak dong. Nah, Kamu jahat makanya banget sih ngomong kayak gitu. Aku kan cuma bercanda deh. Jadi kalau dibilang kamu laku enggak, ya memang nggak laku karena aku bukan barang jualan. Tapi yang mau sama aku, laki-laki deketin aku banyak, harusnya begitu dong. Enggak. Kamu ini Oke. gimana sih? Masa kamu mau dibilang barang jualan? Ya enggak dong. Ya makanya. Ya udah kalau gitu, terus kamu mau pergi kemana? Ya selain aku nyamperin kamu, ya aku nggak tahu harus pergi kemana. Aku juga nggak ada kerjaan, kemarin habis di PHK dek. Ya. Di PHK? Iya. Jadi kamu sekarang? Ya udah, aku nggak punya kerja. Kan aku di PHK. Sebelum aku di PHK, aku udah dapat gaji, bisa beli motor ya, alhamdulillah. Walaupun nggak bagus, juga nggak jelek juga kan. Iya, Jadi ini motor juga ini masih juga bagus sih. ya iya nggak pernah mogok dek. Tapi sekarang aku udah jadi bingung apa antara aku mau jadi ojek atau mau jadi apapun, nggak tahu lah. Yang terpenting buat aku halal. Ya udah, kamu sabar aja. Mungkin nanti kalau udah ada rezekinya, mungkin kamu bisa usaha atau gimana gitu. Yang penting kan kamu bisa lihat penghasilan untuk hidup kamu dulu. Ya, tapi gimana ya? Aku mau tanya-tanya, boleh nggak? Ya, boleh dong. sebenarnya ini kan apa ya? Baru pertama ketemu nih kita. Ya mohon maaf, aku bukannya lancang. Kalau misalkan aku naik motor beginian, kamu diajakin jalan sama aku, kamu mau nggak? Ya mau lah. Hah? Ya mau dong. Emang kenapa sih? Aku juga di rumah naiknya motor, pergi kemanapun juga naik motor. Jadi bener nih, kamu mau kalau misalkan aku naik motor? Ya nggak apa-apa. Sekarang jadi pertanyaan, kamu mau nggak jalan bareng aku? Ya mau lah. Apa mau pergi sekarang? Hah? Ya jangan dulu dong, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Oh ya, tapi aku juga nggak bisa nih ngobrol terlalu banyak untuk hari ini karena aku lagi bareng sama sahabat aku kan. Takutnya dia juga nyariin aku. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Aku juga mau balik ke parkiran ntar. Jadi gimana? Kamu mau nemuin temen kamu atau gimana? Ya udah kalau gitu aku mau nyamperin sahabat aku dulu yang gak enak, soalnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Mungkin di lain waktu kamu lagi ada waktu, kamu hubungin aku aja. Ya deh. Aku harap kamu nggak bakalan kapok buat ketemu sama aku ya. Pertemuan pertama ya aku bawa motor begini. Nanti Ya, siapa udah. tahu aku ada rezeki bisa bawa mobil. Alhamdulillah. Ya udah, aku perlu aku anterin atau gimana? Sin, Nggak usah deh kayaknya. katanya kamu mau ketemu sama orang, tapi kok bareng sama tukang ojek? Enggak, mau jadi itu sih maksudnya. Kenalin, ini Mas Bagas, orang yang mau ketemu sama Sinta. Oh ini teman kamu? Ya ini sahabat Oh. aku. Ih, gak usah deh. Yang bener aja deh, Sin. Masa iya kamu ketemu sama orang kayak gini sih, kan sayang? Untung aja kita ke sini. Hah? Ya, kita takutnya seperti ini. Kamu cuma dimodusin doang sama tukang ojek ini.
supaya kamu tuh mau sama dia. Kamu udah salah orang, tau nggak? Mas Bagas ini bukan tukang ojek. Ya terus kalau bukan tukang ojek terus apa pakai motor kayak gitu terus pakainya kayak gini. Aduh. Kamu tuh jadi laki-laki tuh harus ngaca deh. Masa ya kamu nggak malu kenal sama Sinta? Lihat dong Sinta aja kayak gini terus kamu pakai motor butut. Aduh, kamu tuh jadi laki-laki harus sadar diri, tau nggak? Kamu tuh nggak pantas buat Sinta. Aku kira kamu tuh nggak pantas, ya aku pikir laki-laki yang bakal kamu temuin itu bermobil, ya, berpakaian rapi. Kalau kayak gini mah, jangan deh. Kamu bakalan sengsara kalau hidup sama dia, apalagi pacaran. Ya emang apa yang salah dari Mas Bagas? Cuma karena bawa motor. Nah itu permasalahannya. Karena aku udah bilang tadi sama kamu, jangan salah pilih laki-laki. Laki-laki sekarang itu cuma mudah doang. Kan ya yang aku bilang tadi kan benar. Jadi kalau udah ketemu sama temennya pasti kamu dikata-katain. Mas aku minta maaf ya, kamu jangan ambil hati omongan mereka berdua ya. Enggak, soalnya dilihat dari tampilannya kan dia memang orang kaya, Dek. Iya iyalah. Pasti dong calon suami aku ini orang kaya. Emangnya kamu udah nggak tahu diri, terus sok-sokan lagi, nggak mau kenal sama Sinta. Bentar ya Mbak, emang saya dibilang nggak tahu diri, terus dibilang sok-sokan, emang saya nggak tahu diri apa Mbak? Terus saya dibilang sok-sokan, emang saya sok-sokan apa? Saya sombong kah Mbak? Padahal kita baru pertama ketemu, dan saya juga nggak kenal sama Mbak. Gini terus aja deh, kamu gak usah deket-deket sama Sinta lagi, ya, karena kamu gak pantas. Karena kamu tuh sadar diri, kamu tuh siapa? Emang kita baru kenal, tapi kita lihat dari penampilan kamu, kita udah bisa menilai siapa kamu, tahu nggak? Kamu pasti nggak punya pekerjaan tetap, nggak kerja di kantoran seperti aku. Meskipun aku nggak kerja di kantoran, aku punya usaha. Setidaknya seperti itulah. Mas, cukup ya, ini udah keterlaluan. Udah, Mas, kita baru kenal juga ya, kita baru kenal. Iya, Jadi aku emang baru kenal. Kayak gini. Oh, jadi kamu baru ketemu sama orang ini juga? Ini tunangan sahabat aku, Mas, tapi aku juga baru ketemu sama dia. Ya terusin. Maksud kamu Mas David itu nggak berhak gitu ngasih tahu kamu? Ya nggak berhak dong, Mbak. Ini kan juga awal pertemuan Sinta, jadi kalian berdua juga sebenarnya nggak berhak. Meskipun tadi kalian udah ngasih tahu Sinta. Sin, kamu lihat dong laki-laki kayak gini nggak pantas dong sama kamu. Aku itu sebagai sahabat kamu nggak mau ya sampai kamu tuh salah pilih. Terus hidup kamu sengsara gara-gara kamu milih laki-laki kayak gini, tau nggak? Mbak, Sinta baru kenal, Sinta juga baru mau ngobrol sama. Karena kamu baru kenal, ya, kamu jangan kenal deh sekalian. Nanti kamu menyesal. Sekarang kamu boleh membela laki-laki ini, tapi di ujung kamu bakalan menangis, ya. Masalahnya di sini, kamu udah berani ya deketin Sinta, seharusnya kamu tuh mapan dulu, benerin masa depan kamu, Mas. Baru kamu bisa deket sama perempuan. Ini ya, tampang doang sekarang udah gak cukup, tau nggak? Nggak. Mau kasih makan cinta doang? Nggak, sekarang gini ya Mas, kita nih gak pernah kenal, jadi jangan pernah ngebentak saya. Selama saya hidup belum ada orang yang berani ngebentak saya selain orang tua saya, jadi kamu hati-hati. Gitu ya? Aduh, kebanyakan ngomong sih laki-laki ini, tau nggak? Gimana? Mbak, Udah sadar sekarang? kita nih baru kenal ya, ngapain Mbak nyerang saya Mbak? Ya supaya kamu tuh sadar doang. Dengan cara ini kamu tuh bisa ngaca dan kamu bisa berpikir. Ya bagus dong Sin. Kalau misalnya kurang, aku siram nih. Biar dia itu bersih, tau nggak? Udah cukup. Seharusnya Mbak Sisi nggak nyelupin sikap kayak gini dong. Ya terus, aku harus gimana? Aku harus baik sama laki-laki yang mau deket sama sahabat aku, dan laki-laki kayak gini, tau nggak? Kayak gembel, tau nggak? Mbak Sisi kan juga belum kenal sama Mas Bagas. Mbak, hati-hati kalau ngomong ya. Saya ini bukan gembel. Masa penampilan bagus seperti ini dibilang gembel? Aduh sayang, kayaknya orang ini masih belum sadar deh. Iya kan? Yang belum sadar tuh kalian berdua udah kurang ajar sama orang. Apalagi kalian nggak kenal, harusnya kalian tuh malu ikut campur masalah, apalagi masalah urusan pribadinya Sinta. Kita ikut campur karena Sinta itu masih polos. Aduh, dibilang polos. Udah, gini aja deh Sin. Aku kenalin kamu sama temen aku yang sudah kaya, ya, ganteng, ya, udah punya segalanya, ya, masa depannya udah bagus.
enggak, Mas. Sampai kapanpun aku nggak akan mau dijodoh-jodohin kayak gitu. Biarin aku milih sendiri. Sin, kamu kok keras kepala banget sih jadi orang. Aku ini nggak mau ya lihat kamu sengsara karena milih laki-laki nggak becus kayak gini, nggak punya kerjaan jelas kayak gini, tau nggak? Gini juga ya dek, aku kasih tahu sama kamu, ganteng dan kaya itu belum tentu bisa bikin kamu bahagia. Terus? Jadi, enggak, kalau aku mah walaupun ya katanya kamu tukang ojek dan bawa motor beginian, tapi kalau masalah urusan uang aku udah selesai, aku udah lebih dari cukup. Jadi jangan berbicara uang sama aku. Aduh, kayaknya kamu tuh enggak. terlalu banyak ngimpi deh. Gini ya, kalau masalah uang bisa dicari. Kalau aku pribadi ya, uangku udah banyak. Tapi kalau masalah harga diri, terus kamu nyiram aku pakai air, aku bakalan ngasih pelajaran sama kamu. Oh, kasih pelajaran, aduh takut banget sih kita ya kan sayang? Oh enggak, pacar kamu mungkin dia bilang punya usaha. Kalau misalkan dia punya usaha, pasti dia tahu sama aku. Tapi kenyataannya dia nggak tahu. Hah? Aku cuma tahu sama pengusaha-pengusaha sukses di sini. Emang kamu siapa? Oh iya, Punya karena usaha apa? Hah? karena Ya, semua perusahaan, keong. Hah? Ban bekas. Hah? Rongsokan. karena Yang perusahaan. bener kayaknya rongsokan deh sayang. Aduh. Cocok sama dia tuh. Aduh, udah, Mas. Kayaknya mendingan kamu pergi dulu daripada kamu terus-terusan. Ya enggak, aku juga bakalan bawa kamu pergi. Kamu juga biar tahu siapa aku. Sebenarnya aku juga masih belum tahu siapa kamu deh. Tapi aku lihat dari tadi kamu juga ngebela aku, dan waktu belum ada mereka kamu juga enak ngobrol sama aku. Dan Dari omongannya ya, kayaknya itu pengen menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Hah? Jadi pengen tahu apa yang bakal ditunjukkan sama Sinta. Hah? Penasaran banget deh ya kan, Mas? Mas, Mbak tolong dong kasih Mas Bagas kesempatan untuk ngomong dulu. Oh ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dia buat ngasih tahu siapa dia sebenarnya. Bener banget. Tapi ya mungkin habis itu kita ketawa. Ya kan, sayang? udahlah, motor ini aku taruh sini aja. Soalnya motor ini aku pinjem punya tukang parkir. Wah, apalagi pinjam tuh. Gak takut motornya hilang, nanti kamu ganti rugi lagi kamu punya uang. Hah? Bawa aja deh. Dapat dari mana uang ganti rugi mau jual tas kamu? Aduh, sakit banget deh perut aku, sayang. Kalian berdua nih emang kurang ajar banget ya. Kalian nggak pernah sekolah atau nggak pernah diajari sopan santun sama orang lain? Jaga ya kalau ngomong. Jangan sembarangan ya. Gini-gini kita itu S1 tau nggak? Kalian dibilang S1 tapi berani nyerang orang yang nggak kenal. Kalian masih belum jadi apa-apa udah sombongnya selangit. Apalagi Belum kalian jadi udah punya apa-apa, jabatan. kamu bilang. Hah? Punya usaha. Hah? Masih bilang nggak punya apa-apa. Aduh, Mas, Mbak, udah deh, udah cukup. Kalian nggak malu kayak gini di tempat umum? Udahlah, biarin Sinta milih kehidupan Sinta sendiri, biarin Sinta ngebiarin jalan hidup Sinta sendiri. Jadi kalian berdua cukup menasihati Sinta aja, nggak perlu ngatur-ngatur kayak gini. Sin dengin. Yang harusnya malu itu kamu tau nggak? Karena kamu tuh jalan sama laki-laki, ketemu sama laki-laki kayak gini, dan kamu kita kasih tahu nggak mau denger. Mbak, Apa sih salahnya dari Mas Bagas, Mbak? Semua yang ada sama dia itu salah, tau nggak, Sin? Nggak ada bawa pengaruh baiknya buat kamu, coba. Terus Mbak Sisi nyiram Mas Bagas pakai air, emang itu nggak salah? Iya nggak salah dong, Sin. Apa juga yang salah? Atau kalau perlu aku bersihin lagi tuh mukanya biar dia itu juga sadar. Mbak, coba deh sekarang saya tanya, posisikan Mbak di posisi saya. Ada orang nggak kenal tiba-tiba marah-marah, terus nyiram Mbak. Mbak terima nggak? Masalahnya aku itu nggak bakal pernah ada di posisi kamu, tau nggak? Karena sekalipun orang nggak kenal sama aku, ya nggak mungkin lah bersikap. Ya, Oh, kalau berarti- namanya aku di posisi kamu, aku bakalan mundur dan nggak bakalan nemuin Cinta. Hah? Karena nggak. aku harus sadar diri dong. Kamu malah gak sadar diri, makanya kamu salah di sini. Bukan nggak sadar diri Mas. Tadi Mbak ini juga bilang, Mbak ini nggak bakalan pernah di posisi saya karena nggak bakalan ada orang yang seperti dia. Berarti dia menyimpulkan kalau dia itu seperti orang gila, Mas. ya nggak gitulah. Sekalipun orang baru kenal sama aku, dia itu juga pasti bisa membedakan mana orang yang bisa dihormati walaupun baru kenal dan mana yang enggak. Orang kayak kamu ini nggak layak dihormati, tau nggak? Oh. Mbak, gini deh, kita itu kan sahabat, seharusnya Mbak Cici support dong. Cinta aja support Mbak Cici mau ke jenjang pernikahan. Ya karena aku ini sahabat kamu, aku itu nggak mensupport kamu sama laki-laki ini. Ya. Karena Mbak. aku tahu bahasa depan kamu tuh bakal rusak sama laki-laki ini, tau nggak, Sin? Oh, jadi kerjaan teman kamu sekarang jadi peramal. Oh, aku baru tahu. Udah bisa ngeramal masa depan orang.
Iya iyalah, dari keadaan kamu sekarang juga aku bisa lihat kehidupan kamu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan seperti apa, tau nggak? Ingat ya, keadaan bisa berbanding terbalik. Jangan-jangan kalian yang masa depannya bakalan suram. Terbalik ya. Ngimpi deh dari tadi ya kan sayang? Iya, Emang kamu iya. nggak tahu calon suami aku ini orang paling kaya? Ya nggak tahu karena dia bilang punya usaha terus pembisnis, tapi dia nggak tahu sama aku. Ya jelas lah nggak bakal tahu sama kamu. Kamu juga paling cuma tukang pungut sampah ya kan? Sekarang gini deh Mbak, nggak semua orang bisa Mbak Zizi suruh ikut kayak kehidupan Mbak Zizi dong. Kalau Sinta nggak mau gimana? Kalau Sinta punya pilihan hidup sendiri gimana? Ya udah terserah kamu. Kita cuma sekedar mengingatkan doang. Kalau kamu nanti ketika kamu punya hubungan sama dia, kalau nangis jangan pernah kita. Oke, tapi kalau emang Mas David ini mau nasehatin Sinta, seharusnya nggak di depan Mas Bagas kayak gini dong. Ya, Udahlah. supaya dia tuh sadar aja siapa dia gitu loh. Udahlah. Ngaca lah. Sekarang gini aja deh, mending kamu ikut aku aja deh ke parkiran. Aku juga nggak enak diperlakukan seperti ini juga. Aku juga kasihan sama kamu. Yang penting aku udah tahu siapa kamu dan gimana sikap kamu sama aku. Kalau kalian juga penasaran, kalian boleh ikut kok. Pastinya lah. Udahlah, mending sekarang kita langsung ke sana aja. Ya kalau kalian, meskipun kalian nggak ikut, aku nggak usah ngejelasin sama kalian. Aku juga nggak peduli karena kalian nggak penting. Kalian jagain motor aku aja jadi tukang parkir di sini. Ya udah, Motor jelek aja. Kurang banget deh ya kan? Aku jadi penasaran deh. Dia itu mau nunjukin apa ya sama kita? Kayaknya nggak main-main deh sayang. Kamu lihat kan waktu dia ngomong serius banget, ya kan? Alah, udah deh. Daripada kita penasaran, mendingan kita langsung ke sana aja, ke parkiran. Ya udah yuk. Kalau dia tuh nggak punya apa-apa, kita ketawain dia. Ya. Harus dong itu. Ya udah yuk. Gung. Bos sudah datang, Bos. Iya, Gung. Jadi Gimana, Bos? Jadi gini deh, gue mau jelasin sama kamu. Sebenarnya aku kesini bawa mobil dan tadi itu cuman motornya tukang parkir di sini dan itu temannya si Agung. Aku sini bareng sama si Agung. Bawa mobil, maksud kamu bawa mobil gimana kan? Kamu tadi bawa. Gung, boleh minta kuncinya nggak, Gung? Kunci, Bos. Kamu ini sebenarnya siapa sih Mas? Aku Nih kamu bisa lihat nggak? Ini mobil aku. Katanya mau nunjukin sesuatu sama kita. Duh, Agung, kok kamu di sini, Gung? Kamu kok kenal nih, Gung? Teman Bos juga, Bos, di sini, Bos. Ya enggak, orang ini udah ngata-ngatain aku, makanya aku terpaksa ngajakin Sinta ke sini dan biar dia tahu siapa aku, Gung. Katanya dia tuh seorang pengusaha sukses, Gung. Kamu beneran kata-katain bos aku? Hah? Ini bos kamu, Gung. Laki-laki. Gini ya, biar aku jelasin ya. Sebenarnya ini bos aku, Fit. Aku kesini ikut bos. Nah terus, Ini bos. Kemarin dia yang mau kredit motor yang saya pinjem, sebenarnya itu punya teman saya, Bos. oh terus yang bilang mau pinjem uang buat usaha? Juga tapi si Gavin, Bos. kamu bilang kamu pengusaha sukses, kamu orang terkaya. Sayang ini maksudnya gimana sih? Kamu bohongin sahabat aku. Sekarang kamu udah tahu ya siapa yang bohong ya? Kamu bohongin sahabat aku. Sekarang udah tahu kan siapa yang bohong? Dan perlu kalian tahu, motor tadi itu motornya temennya Agung, tukang parkir di sini. Aku sekarang bawa mobil nih. Kalau kamu bisa lihat. Ini mobil mahal. Jadi kalian nggak usah sok-sokan deh. Dan nggak usah sok kaya di depan aku. Makanya aku nggak percaya kalau misalkan kamu bilang kamu pengusaha sukses. Bos, aku minta maaf, Bos. Dan aku sekalian mau berterima kasih, Bos, atas bantuan modalnya, Bos. Udahlah, aku nggak mau banyak ngomong sekarang, Gung. Ya, Bos. Aku minta tolong nanti masalah modal yang kamu kasih ke dia itu ambil lagi, Gung. Siap, Bos. Bos, jangan dong, Minta Bos. tolong, jangan. Kita minta maaf. Kita nanti. Setelah kamu nyerah sama aku tadi, sekarang kamu minta maaf karena kamu udah tahu siapa aku. Hah? Iya, tolong kasih kisah. Udahlah, aku nggak mau nolong kalian berdua dan aku nggak mau berdebat sama kalian berdua. Kalian berdua udah ngerendahin aku di depannya Sinta. Dan kalian udah berusaha buat ngeracunin Sinta, buat ngejauhin aku kan? Saya minta maaf. Jangan, aku bilang sama kalian berdua, jangan suka mandang orang sebelah mata. Kalian kayak masih ada orang yang lebih kaya lagi kok dari kalian. Kamu tadi sok-sokan nasihatin aku, sekarang ternyata kamu penipunya. Udah, aku nggak mau tahu. Sekarang kalian nggak usah ngomong di depan aku. Yang penting kalian udah tahu siapa aku. Kalian pergi dan siap-siap. Setelah ini kamu bakalan melarat lagi ya. Bos, saya minta maaf, Bos. Udahlah, aku nggak mau minta maaf lagi karena kesalahan kamu udah fatal. Aku nggak pernah kenal sama kamu, tapi aku mau nolongin kamu.
Sedangkan kamu malah ngejatuhin harga diri aku. Udahlah, orang nggak tahu terima kasih kayak kamu nggak pantas buat dikasihani. Kemarin aku masih berpikir kamu bisa dikasihani. Walaupun aku nggak tahu ke wajah kamu, ke nama kamu, aku masih mau nolongin. Tapi kenapa kamu malah begini? Ternyata nggak sesuai sama yang diomongin Agung. Kalian pergi dari sini. Iya, terus gimana? Udahlah, kamu bareng aku aja deh. Udah, biar nggak aku tendang kalian. Mas, tapi aku kan nebeng. Ya nggak apa-apa, kamu naik mobil aja bareng sama aku deh. Kan aku naik mobil. Bener, aku naik mobil sama kamu. Ini kan mobil aku deh. Coba deh kamu lihat nih. Kalau kamu nggak percaya ya. Aku kan bawa mobil, ya udah kamu gak usah khawatir. Pokoknya. Motor kamu? Oh ya Gung, Ya, Mas. kamu setelah ini kamu ambil motornya, balikin ke tukang parkir. Setelah itu kamu ikut pulang bareng sama aku. Nyampe rumah, kamu ambil modal yang udah kamu kasih ke teman kamu. Baik bos, kalau gitu saya langsung ambil motor aja dulu Ya ya. udah, kamu ambil aja. Wah, kamu hebat banget udah punya anak dua. Ya itu salah satu deh sebenarnya. Karyawan aku juga banyak, sopir aku ada 3. Jadi aku bukannya mau ngebohongin kamu tadi. Cuman karena kan mobil gak bisa memang masuk ke dalam. Jadi ya udahlah, aku bawa motor ya. Aku gak bilang kalau misalkan aku bawa mobil, karena aku kan naiknya motor ke sana. Jadi aku gak mau buat omongan deh. Aduh, aku Sekarang malu banget deh, Mas. sekarang Jadi kamu lihat sendiri deh. Kamu ngerasa aku berbohong apa enggak sama kamu? Ya enggak sih, cuman kan sekarang jadi aku yang malu. Aku kan bukan siapa-siapa. Kamu gak usah malu deh. Sekarang aku pengen ngajakin kamu makan dan aku pengen ya ngobrol lebih lama sama kamu. Aku pengen kenal kamu lebih jauh. Dan temen kamu kan udah bareng sama temennya, sama tunangannya. Sekarang kamu bareng sama aku. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut diancam sama dia. Sekarang ada aku buat ngejaga kamu. Ya udah kalau gitu aku. Ya udah, kita langsung naik mobil ya. Iya. Ya udah yuk.